Mental bos versus mental karyawan. Jadi video ini akan mengulas apa sih perbedaan antara mental bos dan mental karyawan. Ini akan sangat berharga bagi kalian. Saya yakin ini akan sangat bermanfaat khususnya bagi kalian yang ingin membuka bisnis sendiri, usaha sendiri teman-teman. Karena ini akan merubah cara pola pikir kalian. Jadi kalau misalnya kalian ingin menjadi bos suatu hari nanti, ingin membuka usaha sendiri suatu hari nanti, kalian harus tonton video ini sampai habis karena ini akan sangat bermanfaat bagi kalian. Nah, kira-kira di sini siapa dari kalian yang masih menjadi karyawan dan kalian sering berpikir bahwa bos kalian itu adalah orang yang ngeselin, orang yang sulit diatur, orang yang terlalu dominan, orang yang sulit untuk dibilangin, orang yang kolot, atau juga orang yang pelit, dan masih banyak sifat-sifat jelek lainnya yang hanya kalian sematkan kepada bos kalian. Apakah itu benar? Bisa jadi benar, teman-teman. Kayak gitu ya teman-teman. Tapi di sini saya akan meluruskan, ternyata ada beberapa sifat-sifat yang menurut kita itu jelek ada di bos kita. Ternyata sifat itu memang membantu seseorang ketika dia ingin membuka usaha atau menjalankan suatu usaha, teman-teman. Makanya ini yang harus kita bahas, mental bos versus mental karyawan, teman-teman. Nah, saya sendiri merasakan ketika saya menjadi karyawan, saya merasa banyak kekurangan-kekurangan yang saya lihat dari bos saya. Tetapi setelah saya merintis usaha sendiri, saya merasakan, oh iya, ternyata gini ya rasanya. Ada yang dulu saya rasa itu kekurangan di bos saya, ternyata hal itu diperlukan memang ketika kita menjalankan suatu usaha atau bisnis, gitu ya teman-teman. Yang terpenting ketika kita ingin menjalankan suatu usaha, yang terpenting adalah mindset kita, pola pikir kita, mental kita. Bagaimana ketika kita ingin menjalankan sesuatu, bagaimana saatnya kita ingin bekerja dengan mental yang benar, teman-teman. Jadi misalnya kebanyakan kalau misalnya mental karyawan ya, kita hanya bekerja sesuai dengan ya kita digaji berapa ya itu yang kita kerjakan. Tapi standarnya, ukurannya biasanya itu dari pikiran kita masing-masing, tidak dari standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Jadi biasanya kita mau enaknya sendiri ya teman-teman. Yang penting kerja, ya udahlah saya bekerja segini, ya udah saya merasa yang saya berikan harus segini aja lah untuk perusahaan misalnya kayak gitu. Akhirnya kita bekerja hanya formalitas dalam bekerja aja teman-teman. Kita hanya masuk bekerja 8-9 jam kerja, setelah itu kita nggak ada menggali kemampuan, nggak ada berusaha berpikir supaya perusahaan ini bisa berkembang. Ya udah gitu aja, yang penting saya bekerja dan saya digaji, dibayar, sudah finish, selesai. Saya mau work life balance gitu kan teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian sebagai bos, kalian sebagai business owner, kalian tuh kadang bisa bekerja 24 jam teman-teman. Mungkin kalian di kantor 8-9 jam. Tapi kalian akan berpikir terus bagaimana caranya supaya perusahaan ini bisa berkembang. Perusahaan ini bisa maju. Perusahaan ini memiliki cash flow yang baik. Keuangan yang baik. Bisa mendatangkan klien. Bisa menggaji karyawan kalian dengan baik teman-teman. Nah, hal inilah yang belum ada di mental karyawan tadi, teman-teman. Karena kalau mental karyawan yang penting saya digaji, saya bisa hidup, selesai. Tapi kalau mental bos, tidak hanya berbicara tentang saya untung sendiri, tetapi ada loh orang-orang di belakang saya yang menaruhkan hidupnya kepada saya. Mereka menaruhkan rezeki mereka kepada perusahaan. Bagaimana caranya perusahaan ini bisa tetap jalan dan bisa menghidupi orang-orang yang ada di dalam kapal perusahaan ini. Nah, hal inilah yang menjadi mindset sangat berbeda. Karena itu kalau misalnya kita bisa mendapatkan karyawan dengan self belonging yang tinggi kepada perusahaan, itu sangat luar biasa. Apalagi kalau misalnya perusahaan memiliki seorang karyawan yang dia memiliki rasa bahwa perusahaan ini adalah perusahaan dia dan dia akan melakukan segalanya untuk perusahaan ini. Wah, itu company yang sangat luar biasa. Dan karyawan tersebut harus diapresiasi teman-teman, baik-baik. Karena sekarang jarang orang yang memiliki
pekerjaan sebagai karyawan tapi mentalnya mental bos, itu sangat jarang kita temui teman-teman. Karenanya kalau misalnya kalian mau jadi bos, kalian harus merubah mental kalian dari awal sejak kalian jadi karyawan. Jadi tidak nunggu nanti kalian ketika kalian jadi bos teman-teman. Kalian harus pelajari ketika kalian di dalam suatu perusahaan, kalian harus lihat bagaimana cara perusahaan ini bekerja. Kalian harus ngelihat nggak dari sisi pandang kalian saja, nggak dari sisi kalian yang penting kalian digaji saja, tapi kalian harus melihat, oh gimana caranya perusahaan ini bisa bekerja, oh perusahaan ini untung atau enggak. Akhirnya kita menimbulkan rasa empati kepada perusahaan ini. Oh ya, perusahaan ini sedang struggling, saya harus berusaha mengeluarkan kemampuan saya yang terbaik, seperti itu. Jadi seakan-akan kita sebagai bosnya. Hal itulah yang harus kita latih, mental bos. Mental bos itu dilatih, sekali lagi tidak ketika kita punya perusahaan, tapi harus sedini mungkin sebelum kita punya perusahaan kita harus latih mental itu, karena melatih mental itu tidak bisa singkat ya, karena karakter itu tumbuh dari suatu kebiasaan yang kita ulang-ulang harian, bulanan, tahunan, akhirnya menjadi suatu karakter yang baik di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita sering berbicara bahwa enak ya jadi bos ya, kerjanya lebih santai. Enggak, kerja jadi bos itu enggak lebih santai. Kita berpikir lebih keras teman-teman. Kadang orang merasa bahwa bos itu kerjaannya nyantai, cuma nyuruh-nyuruh aja kayak gitu. Nyuruh itu enggak gampang loh teman-teman. Mencari ide untuk orang lain mengerjakan apa itu enggak gampang loh teman-teman. Kadang kita lebih mudah ya sebenarnya mengerjakan instruksi yang jelas daripada kita harus mencari instruksi itu. Nah, ini mental bos versus mental karyawan. Kalau mental karyawan biasanya akan sangat sulit mencari pekerjaan. Maksudnya mencari kerjaan di dalam kantor gitu ya teman-teman. Mereka ya udah apa yang disuruh ya itu dikerjakan, selesai ya udah, nggak ada motivasi lain kayak gitu untuk mengerjakan hal yang lain, atau mereka hanya mengerjakan rutinitas saja gitu. Makanya kalau kita dapat karyawan yang inisiatif mengerjakan sesuatu, wah itu berharga banget, itu emas dan berliannya perusahaan kayak gitu ya teman-teman. Tapi kebanyakan mental karyawan yang jelek adalah mereka ya udah disuruh ngerjain apa ya sudah. Kalau sudah ya sudah gitu, jadi nggak ada inisiatif mau ngerjakan apa lagi, inovasi apa di dalam pekerjaan saya gitu. Nggak gampang bagi seorang bos untuk menghandle karyawan yang seperti itu. Nah itu ya, jadi seorang bos juga harus mikir bagaimana caranya membuat sistem yang bagus supaya dia bisa ngawasin karyawannya. Tapi kan namanya bos nggak bisa ngawasin selama 24 jam kan teman-teman. Makanya harus dibuat yang namanya sistem yang bisa mengikat orang supaya bisa bekerja lebih baik. Biasanya di perusahaan-perusahaan ada yang namanya KPI. Kalau misalnya bekerjanya lebih bagus ya dapat komisi, kalau misalnya enggak ya punishment kayak gitu ya teman-teman. Jadi bos itu nggak gampang, kita harus mikir ke depan bagaimana caranya perusahaan ini bisa survive. Jadi bagaimana kita harus memikir sistem dari perusahaan ini teman-teman. Membikin sistem itu tidak gampang, tidak mudah, harus coba trial error beberapa kali teman-teman. Tapi kalau mental karyawan biasanya kalau ngerasa sistemnya nggak enak, wah nggak enak nih, pindah kerja ke tempat yang lain kayak gitu kan. Kita merasa bahwa sebagai karyawan kadang kita ngerasa bahwa ala perusahaan ini kalau misalnya nggak ada saya juga bisa ganti dengan orang yang lain. Kadang bos juga berpikiran demikian. Bos merasa bahwa kalau misalnya perusahaan kenapa-napa paling kamu juga pindah ke perusahaan lain, sama aja teman-teman, sama aja. Jadi bos itu tidak lebih gampang handle suatu perusahaan karena ini tadi, kalau misalnya ada karyawan yang dibilang toksik, ini bisa jadi menghancurkan kapal dari bernaungnya orang banyak gitu loh teman-teman. Jadi nggak gampang mengatur orang. Menghandle orang itu bukan suatu hal yang sangat mudah. Menghandle orang itu sulit karena karyawan sendiri punya idealisnya masing-masing, kadang punya karakternya masing-masing. Sedangkan kalau kita sebagai karyawan, kita cuma hanya versus bos doang gitu. Jadi kita hanya menyesuaikan dengan idealisme bos doang. Tapi kalau bos, kita harus menyesuaikan dengan seluruh karyawan kita. Belum lagi kliennya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi mental kita adalah mental kita harus bisa bekerja sama dengan orang banyak. Seperti itu kalau misalnya kalian menjadi seorang bos.
Kalau misalnya kalian ngerasa bos kalian adalah orang yang dominan, orang yang sulit dibilangin kayak gitu, memang rata-rata bos demikian, teman-teman. Karena seorang bos biasanya punya idealisme sendiri di dalam menjalankan perusahaan. Karena perusahaan itu adalah cerminan dari dirinya sebenarnya. Makanya banyak orang berkata ketika perusahaannya sehat, itu adalah menggambarkan bagaimana dari karakter seorang pemimpinnya, teman-teman. Jadi seorang pemimpin nggak akan mungkin bisa jadi seorang pemimpin kalau dia tidak memiliki kemauan yang kuat, idealisme yang sangat tinggi, teman-teman. Saya yakin nggak ada satupun pemimpin atau bos dari bisnis perusahaan apapun yang tidak idealis kepada idenya. Kalau misalnya dia tidak idealis, dia akan ya udahlah, yang penting kerja ikut orang aja, ya sudah selesai. Tetapi kalau misalnya dia idealis, saya ingin lebih berhasil, saya ingin lebih bermanfaat buat banyak orang, saya ingin mendirikan perusahaan. Kemauan yang kuat itulah yang akhirnya membuat bisnis itu bisa jalan, teman-teman. Jadi nggak segampang itu. Makanya kita sulit untuk ngomongin bos itu karena mereka udah punya pengalaman. Saya yakin dengan apa yang saya pikirkan, saya yakin dengan tujuan saya, karena itu biasanya bos biasanya lebih sulit untuk diomongin, teman-teman. Tapi sifat-sifat sulit untuk diomongin itulah yang diperlukan untuk menjadi seorang bos. Nah, gitu ya anggapannya. Makanya seringkali kita hanya memikirkan dari sisi kita sendiri aja. Kalau misalnya kita udah melihat dari kacamata seorang bos itu tadi, sisi tidak mudah menyerah, sisi ketika orang lain bilang ini nggak works, ini nggak berhasil, ini bakal nggak bisa. Si bos harus selalu punya prinsip yang kuat terhadap kepercayaan dirinya sendiri, bahwa ini bisa saya lakukan dan ini pasti bisa berhasil kayak gitu. Jadi sifat-sifat kolot inilah yang sebenarnya dalam tanda kutip ada sisi positifnya yang bisa digunakan ketika kalian membangun bisnis, teman-teman. Lalu bos galak biasanya kayak gitu ya. Seringkali kita mendengar bahwa ada bos galak. Ada bos yang bagus, bos yang baik, dan ada bos yang galak. Semua itu tergantung dari karakter orang masing-masing, teman-teman. Saya ngerasa setiap bos yang ada di muka bumi ini biasanya harus menyesuaikan dengan bawahannya. Kalau bawahannya adalah orang yang gampang untuk dibilangin, diomongin gampang, satu kali diomongin udah bisa jalan sendiri, saya rasa nggak ada bos yang akan menghabiskan energinya untuk marah-marah, teman-teman. Tapi kalau misalnya karyawannya adalah orang yang bebal, sulit dibilangin, satu kali dua kali diomongin juga nggak jalan-jalan, satu kali dua kali diomongin juga nggak ngefek, biasanya pasti harus dengan emosi gitu. Bukan emosi juga sih, lebih tepatnya tegas gitu. Jadi terkadang kan tegas digambarkan marah-marah gitu kan, padahal dia hanya tegas. Kalau orang nggak tegas pasti tidak akan dihargai untuk orang yang bebal, teman-teman. Kalau orang bebal itu biasanya sulit diomongin dengan cara yang halus. Kamu tuh harus gini, kamu tuh harus gini, kamu tuh harus begini. Sulit, teman-teman, kalau misalnya dia tidak punya feeling feeling introspeksi diri. Kalau menghadapi orang yang bebal, kita harus lebih tegas lagi. Jadi kalau misalnya kamu nggak tercapai target ini, ya udah goodbye bulan depan kayak gitu. Itu adalah sebuah ketegasan. Mungkin dianggap orang galak ya. Kayak misalnya orang melakukan suatu kesalahan, kita tegur. Itu adalah suatu sifat yang memang harus dimiliki bos. Nggak semua orang berani untuk negur orang lain loh, teman-teman. Kadang ini adalah sebagai mental karyawan juga. Kadang kita ngerasa sungkan, kadang kita ngerasa malu. Jangankan sama bos, sama rekan sekerja kita aja kadang kita sungkan kalau mereka melakukan kesalahan. Ah, teman saya juga gitu, ya udah nggak usah lah. Ini adalah sebuah hal yang biasa lah kayak gitu. Jadi akhirnya menjadikan kesalahan menjadi suatu kebiasaan, dan kebiasaan itu menjadi seperti seakan-akan suatu kebenaran, teman-teman. Tapi kalau bos harus berani mendobrak. Ketika dia ngelihat kesalahan, harus berani langsung tegur, teman-teman. Makanya itu kalau misalnya mau jadi bos, kalian harus punya sisi dominan juga, teman-teman. Karena kalian nggak bisa, kalian jadi bos terus kalian yang disetir anak buah kalian. Kalian yang dimarah-marahin. Lah, kan nggak cocok, teman-teman. Jadi makanya kenapa bos itu terkadang terlihat seperti orang yang galak, terlihat seperti orang yang kereng,
orang yang gimana ya, orang yang ditakutin kayak gitu. Karena memang sifat-sifat seperti itu harus ada supaya dia bisa dihormati dan bisnis itu bisa berjalan dengan baik, teman-teman. Lalu terkadang ada juga yang merasa bahwa wah, bos saya nih pelit kayak gitu ya, ngasih bonus aja enggak atau gimana. Mungkin ada yang benar-benar pelit, mungkin memang ya teman-teman. Jadi misalnya yang dikatakan kategori bos yang benar-benar pelit adalah ketika omsetnya udah cukup, omsetnya bagus, cara cash flow bagus, dan sebenarnya ada margin untuk ngasih bonus ke karyawannya, KPI-nya tercapai, tetapi ternyata bonusnya nggak dikasih. Atau nggak ada apresiasi untuk orang yang kerjanya rajin. Nah, itu memang kategori pelit itu. Tapi kalau misalnya kita lihat ada juga perusahaan-perusahaan yang cash flow-nya lagi kurang baik, atau ini lagi suasana pandemi, kliennya lagi sedikit kayak gitu, terus karyawannya wah saya nggak mau dipotong gaji, saya maunya gaji penuh, bonus tetap jalan segala macam, teman-teman. Itu namanya karyawan kurang ajar. Kadang nggak ngelihat kondisi perusahaannya. Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya bos yang benar-benar orang yang bagus, orang yang baik, dan orang yang bertanggung jawab, dia akan digaji terakhir, teman-teman. Dia akan ngelihat operasionalnya dulu. Operasionalnya bisa berjalan dengan baik dengan enggak. Gajinya bisa berjalan baik dengan enggak. Baru dia terakhir digaji. Kadang kita malah nggak sadar sebagai karyawan, kita udah digaji, tapi kita minta lebih kepada perusahaan. Saya minta naik gaji. Padahal omset dari perusahaannya juga belum berkembang. Utang-utang dari bos kan kita nggak ada yang tahu kalau kita sebagai karyawan. Ternyata bos kita ini menjalankan bisnis awalnya dari utang yang banyak, dia harus numpuk utang dan dia harus membayar utang-utangnya secara berkala. Kan karyawan nggak ada yang tahu hal-hal seperti ini. Jadi empatinya itu nggak ada, teman-teman. Nah, hal seperti inilah yang kita harus punya sebagai seorang bos ketika kita menjadi seorang karyawan. Kalau misalnya kalian ingin menjadi seorang bos, kalian mentalnya harus seperti seorang bos walaupun kalian masih statusnya karyawan. Kalian harus tahu perusahaan ini kondisinya sedang bagus atau tidak, sedang baik atau tidak, bisa nggak memberikan bonus yang lebih kepada kita atau enggak. Bagaimana caranya saya bisa membuat kontribusi yang lebih kepada perusahaan ini supaya perusahaan ini bisa lebih untung. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itu gambaran bagaimana seorang bos menangani perusahaannya. Kadang ini ya, kita sebagai karyawan kita pulang udah kita nggak kepikiran. Tapi kalau sebagai bos kadang kita mikir, ketika kita pulang, kita tidur, kita makan, kalau perusahaan kita rugi, banyak sekali hal yang kita pikirkan. Belum, kalau misalnya saya bilang tadi ya, kalau ngambil utang untuk bisnis, gimana cara bayar cicilan utangnya, gimana cara bayar gaji karyawan, gimana caranya supaya perusahaan ini bisa berkembang, gimana caranya supaya karyawan ini bisa kompak, gimana caranya supaya klien ini bisa datang lebih banyak. Itu kadang makan gak enak, kadang tidur juga sulit teman-teman, kayak gitu ya teman-teman. Gak gampang menjadi seorang bos teman-teman. Kalau karyawan kita enak, kita tanggal 1 udah tahu kita bakalan gajian. Tapi kalau kita merintis usaha, kita sebagai bos, belum tentu kita digaji tepat waktu teman-teman. Jangankan tepat waktu, bisa gaji orang aja udah syukur kayak gitu. Udah yang penting operasional dalam 1 bulan udah tertutupi aja udah syukur. Nggak minus aja udah syukur teman-teman. Jadi ini ya mental karyawan dan mental bos. Kita harus bisa melihat bahwa oh ya ternyata ada sifat-sifat yang memang harus diperlukan sebagai seorang bos. Ketika saya merekrut seorang karyawan, nggak semua orang bisa ditempatkan di posisi tertentu teman-teman. Kayak misalnya posisi supervisor atau manager. Bisa nggak dia menghandle orang lain kayak gitu? Nggak gampang loh, harus karakter orang tertentu loh untuk bisa menjadi orang yang supervisi ke orang lain teman-teman. Ada karakter-karakter tertentu yang memang harus ada di dalam diri orang tersebut. Nggak semua orang terlahir sebagai pemimpin. Ini yang harus saya sampaikan. Ada karakter-karakter tertentu yang harus bisa ada di dalam orang tersebut. Bagaimana cara dia memanajemen, bagaimana cara dia berkomunikasi, bisa tegas tapi nggak nyakitin orang lain, bagaimana cara dia bisa mengatur
menjadi jembatan antara atasan dan juga bawahan. Nggak gampang orang menjadi pemimpin, teman-teman. Nggak gampang. Nggak gampang. Apalagi kalau menjadi seorang pemimpin, kalian harus siap untuk dibenci. Karena kalian pasti harus melihat mana yang baik untuk perusahaan supaya perusahaan ini bisa maju. Seringkali hal-hal yang bikin maju perusahaan kadang-kadang bikin nggak enak karyawannya. Harus karyawannya keluar dari zona nyaman. Kalian sebagai mental boss, kalian juga nggak boleh baper kalau misalnya kalian diomongin di belakang sama anak buah kalian, teman-teman. Karena kalau misalnya kalian nggak siap untuk dibenci, nggak siap untuk diomongin di belakang, nggak siap untuk digosipin sama anak buah kalian, kalian nggak usah jadi bos. Karena pasti ada gesekan-gesekan seperti itu di bisnis manapun juga, teman-teman. Nah, dan kalian yang sebagai karyawan, kalian juga harus tahu diri. Oh, ternyata bos saya ini juga ada maksudnya. Ada sisi-sisi yang kita tidak melihat. Gambaran besar dari seorang bos melihat perusahaan. Kadang kita ngerasa bahwa hidup adalah sisi kita aja. Hanya di pekerjaan kita aja. Tapi kalau seorang bos, dia melihat tidak hanya sisi Anda saja, tidak hanya divisi Anda saja, tetapi gambaran besar perusahaan ini mau dibawa kemana. Seringkali dia harus mengambil keputusan-keputusan yang tidak populer, keputusan-keputusan yang sulit, teman-teman, yang membuat karyawannya keluar dari zona nyaman, tetapi ternyata itu membawa manfaat bagi perusahaan dan perusahaannya bisa bertumbuh dengan baik. Jadi itu ya kurang lebih sharing-sharing kita mental dari bos dan mental karyawan. Nah, kira-kira ketika kalian ingin menjadi seorang bos, kalian sudah ada gambaran ya mental apa aja yang harus kalian punya ketika kalian ingin menjalankan sebuah bisnis. Ketika kalian ada gambaran ini, nah saya ingin bertanya sekarang kepada kalian. Kalian lebih senang menjadi bos atau menjadi karyawan, teman-teman? Nah, kalian boleh tuliskan tuh pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Oke deh, mungkin sekian dulu ya ngobrol-ngobrol kita kali ini. Kalau misalnya ada insight lain, kalian boleh kasih suggestion, kalian boleh ngasih saran kepada saya mungkin topik apa lagi yang ingin kita bahas di video berikutnya. Oke, sekian dulu, saya pamit, saya Joshua Fian, stay healthy and God bless.